Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Dan di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara untuk memaksimalkan kamera di iPhone. Jadi di sini ada beberapa settingan yang harus kalian aktifkan atau harus kalian ubah ketika kalian menggunakan iPhone. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita ke tutorialnya. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan, teman-teman buka pengaturan terlebih dahulu. Oke, setelah itu teman-teman bisa pilih bagian settingan di kamera. Sebentar, scrolling ke bawah, kemudian kita klik kamera. Nah, di sini ada beberapa settingan yang harus teman-teman perhatikan ya. Yang kita mulai dari atas. Untuk format ini ada dua pilihan, yaitu efisiensi tinggi dan paling kompatibel. Nah, untuk efisiensi tinggi ini itu formatnya biasanya lebih besar ya, dan juga formatnya itu bukan JPEG ya. Jadi biasanya HEVC atau HEIF, yang mana itu biasanya tidak bisa dibuka di sembarang handphone. Misalnya di handphone Android, biasanya ada beberapa Android yang tidak bisa membuka format ini. Nah, biasanya kita supaya bisa dibuka di semuanya, kita pilih paling kompatibel. Yang ini formatnya JPEG ya, formatnya JPEG. Teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau saya biasanya pilih yang paling kompatibel supaya bisa di edit atau bisa dimasukkan ke aplikasi-aplikasi editing supaya lebih mudah. Oke, kita kembali. Selanjutnya bagian settingan rekam video. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama itu HD 720p di 30 fps, kemudian HD 1080p pada 30 fps dan HD 1080 pada 60 fps. Di sini saya biasanya menggunakan HD 1080p di 60 fps. Kenapa? Karena saya lihat di sini itu slow-mo-nya itu stabilizernya itu lebih stabil gitu dibanding dengan 4K pada 60 fps. Sebenarnya ini lebih bagus, lebih tajam hasilnya, cuman untuk stabilisasinya itu masih agak kurang ya. Jadi tapi kalau teman-teman misalnya menggunakan gimbal eksternal, itu teman-teman bisa gunakan yang ini. Tapi kalau cuman pakai tangan biasa, rekam biasa, saya pilih yang HD 1080p pada 60 fps. Kemudian kita scrolling ke bawah, ini adalah tampilan format PAL, yang mana ini format video televisi yang biasa digunakan di negara Eropa, Asia, dan di Indonesia juga biasanya format PAL ini dipakai gitu. Kemudian ada kontrol format video. Ini akan menampilkan kontrol format video di kamera. Ketika kita menggunakan kamera, maka akan tampil format videonya seperti ini, akan tampil di atasnya video. Nah, HD 60 fps ini akan tampil dan kita bisa ubah-ubah di sini. Nah, tapi kalau misalnya tidak diaktifkan, kita coba, kita buka kamera lagi, itu nggak bisa diubah di sininya, nah, kan seperti itu bedanya. Jadi biasanya supaya lebih memudahkan ketika ingin mengubah formatnya, kita pilih yang kontrol format video ini, diaktifkan. Kemudian ini kunci kamera. Ini adalah beralih antar kamera secara otomatis saat merekam video, bisa beralih kamera. Ini bisa juga diaktifkan juga. Kemudian kita kembali lagi. Kemudian ada rekam slow-mo. Di sini ada HD 1080p pada 240 fps. Kita bisa aktifkan yang ini. Kita klik OK. Dan bisa dikontrol format videonya, diaktifkan juga. Oke, kita klik yang pertahankan peraturan. Ini ada mode kamera. Kemudian filter pencahayaan, dan pencahayaan kita bisa aktifkan juga supaya kita nanti bisa pilih filter dan pencahayaannya di sini. Nah, ini ada filter.
Oke, filternya ada masing-masing, dan ini live fotonya bisa diaktifkan dan dimatikan. Oke, kemudian live fotonya juga bisa diaktifkan di sini. Ketika kita memfoto, nanti dia akan mengikuti pergerakan. Misalnya nih, kita motonya gini. Oke, nah maka akan ada pergerakan biasanya. Ini karena objeknya tidak bergerak, jadi agak susah. Oh, live fotonya mati. Nah, live-nya diaktifkan, jadi gini nih. Nah, jadi bergerak. Nah, live-nya. Nah, ada pergerakannya kan, seperti video, tapi ini bentuknya foto nih. Nah, teman-teman bisa pilih aktifkan atau matikan. Kalau saya lebih estetik diaktifkan sih. Oke, kita kembali lagi. Kemudian ini ada HDR otomatis, kita bisa aktifkan supaya lebih tajam ketika kita memotret seperti itu. Dan kita pilih simpan foto normal juga bisa diaktifkan. Untuk filternya teman-teman bisa coba di sini sesuai dengan selera. Nah, ini ada berbagai macam filter, tergantung selera karena kita udah mengaktifkan tadi. Pencahayaannya juga kita bisa atur ya, ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Oke, seperti itu. Ini ada settingan selang waktu, slow mo. Untuk zoomnya kita bisa geser-geser gini. Ini zoom in, zoom out nya seperti itu caranya. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.